Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya recall sedikit pembahasan kita di episode-episode sebelumnya. Jadi kita sedang bahas tentang perseteruan abadi antara manusia dan iblis. Kenapa ini penting? Karena ini abadi, teman-teman. Karena abadi berarti bukannya udah selesai kemarin, tapi masih berkelanjutan sampai akhir zaman nanti. Ya, even now, even hari ini. Kita kemarin awali dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Kalau teman-teman masih ingat penciptaan Adam, saya kupas sedikit bahwa sejak awal Allah Subhanahu wa taala itu sudah merencanakan untuk menempatkan makhluk di atas bumi, ya. Niatan ini diutarakan di hadapan para malaikat, ya, dan di situ hadir iblis. Loh, kok bisa hadir iblis? Karena iblis ini waktu itu adalah makhluk yang punya kedekatan yang sangat tinggi dengan Allah. Kenapa? Karena janji Allah sendiri di salah satu firman-Nya itu kalau kita berbuat baik maka Allah akan angkat derajat kita mendekati Allah. Dan itu yang dilakukan oleh iblis waktu itu. Ya, jadi kedekatannya luar biasa sampai ibaratnya kalau ada council meeting, jadi kan Allah itu kan memberikan rahasia-rahasia eh, perintah-perintahnya ke para malaikat, ya. Kalau teman-teman nonton film The Adjustment Bureau, ya, Bureau Adjustment, itu sedikit banyak menggambarkan bagaimana kerja malaikat. Matt Damon yang main, ya, cari deh Adjustment Bureau. Jadi di situ setiap orang malaikat ini dia pakai baju hitam di film itu kayak Man in Black gitu, dikasih kayak kayak tablet gitu ya. Nah, di dalam tablet itu ada takdir orang. Jadi tugas malaikat ini dia mewujudkan apa yang ada dalam dalam tablet ini gitu. Nah, eh, nah malaikat ini dia nggak punya keinginan, ya, dia diciptakan flat flat aja. Nah, makanya tugasnya dia cuman mematuhi perintah Allah. Berbeda dengan iblis yang dia punya pilihan, which is itu sama dengan manusia nantinya ketika diciptakan belakangan. Tapi selama hidupnya awal-awal ini, iblis memilih untuk patuh dan taat pada Allah. Ya, belakangan kita ketahui bahwa ada modusnya. Iblis ini patuh dan taat pada Allah. Berbeda dengan modusnya malaikat yang memang tunduk patuh tanpa syarat, ya. Tapi iblis ini punya maksud. Nah, ya silahkan Bu Samiati, welcome dari Bogor. Dan teman-teman sahabat semua, singkat cerita diciptakanlah manusia. Ya, manusia ini diciptakan dan kemudian singkatnya lagi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa inilah makhluk yang kemudian nanti akan ditempatkan di bumi seperti yang aku sudah ceritakan waktu itu, gitu. Jadi eh, malaikat dan iblis ini tahu bahwa nanti akan ada makhluk yang ditempatkan di bumi. Jadi kemarin kita sudah luruskan bahwa Nabi Adam alaihissalam bukan turun ke bumi karena kesalahan eh, beliau makan buah atau mendekati pohon terlarang, ya. Artinya itu akan muncul pemahaman, coba kalau dulu Nabi Adam nggak mendekati pohon itu, mungkin kita ada di surga. Nggak gitu, teman-teman. Kita ini sudah didesain memang tinggal di bumi. Karena Nabi Adam dari awal sudah didesain sebelum diciptakannya. Nah, ketika kemudian Nabi Adam diciptakan, malaikat itu amazing gitu ya. Kok bisa ya Allah, lu ciptain makhluk yang kayak begini gitu. Tapi ini nanti bakal merusak. Ya, tapi malaikat sendiri mengagumi kompleksitas luar biasanya makhluk ini. Kenapa? Iblis itu yang selalu propaganda sama kita sekarang bahwa kita ini hanya terbuat dari tanah, ya. Dan itu yang membuat iblis enggan bersujud pada penciptaan manusia, bukan bersujud pada manusia tapi bersujud pada penciptaan manusia, ya. Sedemikian dahsyatnya. Jadi sujudnya itu kayak kita mengagumi penciptaan gunung gitu ya. Ya, Masya Allah, gunung ini luar biasa. Eh, Sebentar ya. Gunung ini luar biasa, kemudian kita bersujud bukan sujud sama gunungnya tapi sujud sama yang menciptakan gunung ini, kan gitu. Kita tahu lah nggak mungkin kita sujud sama Ka'bah, tapi kita sujud sama yang menciptakan semuanya, gitu. Jadi itu hanya sebuah representasi. Begitupun ketika Allah meminta sujud pada Adam, itu bukan literally Allah minta malaikat sujud pada Adam, nggak mungkin, tapi bersujud pada penciptaan manusia. Kenapa yang menarik? Karena yang kita tahu manusia ini hanya diciptakan dari tanah, teman-teman, tapi ada dua hal yang ada di Quran tapi tidak banyak diceritakan, bahwa Allah meniup
meniupkan ruhnya ke dalam diri ciptaan yang satu ini, dan juga diberikan keseimbangan, keseimbangan ya. Kok keseimbangan? Karena kita tahu, coba kalau kita nggak seimbang, mungkin kita kayak malaikat, nggak ada mau, ya. Pokoknya kalau tugasnya malaikat niup trompet akhir zaman, ya udah sekarang dia udah nongkrong nungguin perintah Allah gitu ya, niup trompetnya kapan gitu. Selain itu dia nggak iseng nungguin sambil main kartu, nungguin sambil nonton drakor, nggak ada, dia cuma nungguin tiup, ya udah dia tiup, nggak ada keinginan lainnya. Yang kerjanya itu mengelilingi ars, ya udah nggak ada kerjaan lain. Nah itu berarti kita beda sama malaikat dalam hal itu. Nah, tapi ketika Allah tanya, kenapa lu nggak sujud kepada penciptaan manusia ini, ya, maka Allah, iblis ya, sebentar. Nah ini ya, iblis nggak termasuk yang bersujud. Apa katanya? Sampai Allah nanya, apa yang menghalangi kamu nggak sujud sama Adam ketika aku menyuruhmu? Bukannya lu selama ini taat gitu, kok ini enggak gitu? Apa jawaban iblis? Eh, aku kau ciptakan dari tanah ya, khalaqtani min nar ya, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Dari sini muncul satu sifat iblis yang kemudian kita bahas kemarin di pertemuan kedua, yaitu membandingkan. Kemudian kita sadar bahwa membandingkan segala sesuatunya itu menjadi sifat dasar iblis. Di episode kemarin kita udah bahas sedikit aja, kita membandingkan anak pertama dan kedua, membandingkan kehidupan kita hari ini, apa yang kita miliki hari ini dengan apa yang orang lain miliki, membandingkan omsetnya ini dan omsetnya itu dan sebagainya. Itu adalah ujung awal mula dari hal-hal yang tidak baik kemudian, ya, di kemudian harinya. Kemarin kita sudah bahas juga bahwa apa yang lalu apa dong yang harus kita lakukan, sementara Allah sebentar ya, ini harusnya saya tampilin tadi nih, bahwa eh, Allah udah tahu rahasia langit dan bumi. Ya, ini file yang kemarin ya. Nah, ini teman-teman lihat di slide yang ada di atas, mana atas ini. Ada yang di atas ini ya, bahwa aku hendak menjadikan khalifah di bumi, ya kan. Jadi sebelum sebelum Adam diciptakan itu udah rencana gitu. Jadi bukan karena dia mendekati pohon kemudian hukumannya begitu, ya. Nah, biar lengkap ya, saya akan tampilkan fragmen ketika episode detik-detik iblis itu berhasil menggoda Adam. Jadi ketika iblis kemudian diekspel, dikeluarkan dari tempat dari kemuliaan di sisi Allah, itu kemudian iblis ini bisik-bisik ke eh, pikirannya Nabi Adam. Lo kan iblisnya udah nggak di surga gitu, kok udah dikeluarin, kok bisa masih bisikin? Ya, kemarin saya bahas, kalau orang dulu itu mungkin rada bingung memahami ini, tapi kalau anak-anak zaman sekarang kita itu udah gampang banget ya. Teman-teman semua punya saudara di Jepang misalnya, dengan mudahnya bisa video call, bisa lihat mukanya dia di layar gitu ya. Jadi teknologi wireless itu iblis udah punya, jadi nggak perlu dia ada di sebelahnya Nabi Adam, dia udah bisa mempengaruhi pikirannya. Ya sama seperti sekarang kita membaca sesuatu gitu ya, kok bisa ya informasi ini nyampe ke saya, ya itulah. Nah, apa yang iblis bilang? Wahai Adam, maukah aku tunjukkan padamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Ya, oke, ini bab kedua ya. Saya langsung sih. Sebentar. Tunggu. Oh, kok nggak ada? Ya udah, nggak apa-apa. Jadi eh, proses ini nggak berlangsung segera gitu ya. Sekali dibujuk terus Adam langsung langsung tergoda. Enggak, ini berlangsung lama sekali. Sampai pada akhirnya berhasil menggoda ya, dan dia tidak hanya mendekati tapi memakan buahnya. Eh, jadi syariat di surga itu cuma ada satu ya. Jangan dekati pohon itu.
Jadi kalau di surga ada Jumatan nih, tiap Jumat itu khotibnya cuman ngomong jangan dekati pohon itu. Yang lain boleh, terserah, terserah kamu mau ngapain yang lain boleh, asal jangan dekati pohon itu. Nah, enak nggak tuh? Kalau kalau kita sekarang di dunia kan babnya banyak banget ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu. Kalau dulu nggak, cuman satu syariatnya, nggak boleh dekati pohon itu. Nah itu pun akhirnya terlanggar ya, dan pas Nabi Adam makan buah itu kayaknya ada deh kemarin ya. Oh, nggak ada. Maka kemudian beliau langsung bertaubat ya. Eh, doanya kalau nggak salah yang ini ya, Rabbana dolamna anfusana itu ya, wa ilam takfirana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya, aku orang zolim, sayangilah aku ini orang-orang yang merugi gitu. Bedanya sama iblis ketika ketika melakukan kesalahan, dia ngeles, bukan aku. Nanti kita bahas setelah ini. Engkau lah yang menyebabkan aku berbuat salah ini. Wah, itu bedanya iblis sama Nabi Adam. Nah, nah ini poin ini yang kemudian membuat eh, apa namanya Nabi Adam kemudian diturunkan. Allah bilang gini, ini di kajian Ustadz Noman saya dapetin ini. Eh, Oke, sekarang lo udah tahu bagaimana cara kerja iblis. Karena iblis kemarin waktu nggak mau sujud pada saat penciptaan kamu, ya, dia bilang bahwa kasih aku tangguh waktu, ya. Nih di slide ini nih, mana ini? Beri aku penangguhan waktu, ya, sampai hari mereka ini dibangkitkan, para manusia ini dibangkitkan. Ya, kata Allah, oke, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Ya, kata iblis apa? Karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan selalu halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi Allah bilang, oke, bro, sekarang lo udah tahu bagaimana iblis akan menyesatkan kalian para manusia dan nanti dia akan melakukan hal yang sama ke anak cucumu. Ya, itulah cara tadi dia melakukannya ketika dia menggodamu untuk mendekati pohon yang aku larang itu. Ya, sekarang karena kamu sudah tahu cara kerjanya, inilah waktunya kamu turun ke dunia. Inilah waktunya. Ya, hati-hati anak cucumu nanti, ini saya tambahin ya. Hati-hati anak cucumu nanti yang akan digoda sama iblis. Seperti tadi caranya. Ya, dan akhirnya diturunkanlah dia. Baik, oke. Saya stop share. Oke, teman-teman, di bagian yang ketiga ini kita mau bahas tentang kodrat, ya, tentang kodratnya atau modusnya iblis pada manusia. Apa sih yang iblis ini lakukan pada manusia sehingga kita tahu caranya menghindari itu gimana. Sebentar ya, saya buka dulu. Ini saya juga ikut katro ini pakai slide-slidean begini nih. Ceritanya biar keren tapi bingung sendiri. Gimana caranya? Oh, ternyata harus manual. Oke. Nah, ini dia. Oke, sip. Kelihatan nggak slide-nya dari tadi? Kelihatan. Saya kelihatan nggak di pojok? Kelihatan. Keren ya, keren ya. Keren banget. Kalau capture pasti ada muka orangnya. Gimana caranya itu, Kang? Wah, kalau capture ada muka saya, jadi ini dong. Jadi nggak bisa capture dong. Modusnya itu. Nanti saya ajarin. Stay aja sampai akhir. Ini saya juga Pakai IT ya. saya baru Apa pertama. justru bagus ada muka orangnya jadi jelas sumbernya. Ini oh iya ya nih, jadi sanatnya jelas nih, gawat nih kalau nanti slide-nya di capture. Yang ngomong siapa tuh, ada di pojok tuh yang ngomong. Nanti saya ajarin. Saya juga baru pakai pertama sih. Capture-nya. Kenapa? Nggak jadi capture-nya. Oke ya. Ya, backgroundnya PPT Cak Rusdi. Jadi di Zoom itu ada di upgrade ke yang baru, yang terbaru ya. Terus nanti pas share ada share ya. Itu pilihnya yang advance.
itu terus nanti pilih PowerPoint as virtual background. Nah, cuman kelemahannya ini jadi training PowerPoint ya. Kelemahannya itu satu nggak bisa animasi teman-teman. Jadi kalau misalkan biasanya klik muncul satu, dua, tiga, nah itu nggak bisa. Ya ini kayak gambar-gambar doang yang ada di belakang saya ini. Yeah, empty the toilet. Put in the Oke, empty one. Bismillah. You can put there, see? Oke ya teman-teman. Tapi tulisannya jadi ketutupan ya. Ini gimana caranya? Saya mengecil dulu ya. Ya. Jadi kayak Ant-Man ya, bisa mengecil saya. Keren banget sih, bagus. Jadi mainan. Oke, teman-teman. Jadi setelah kita ngomongin tentang arogansi dan kecemburuan, arogansi muncul dari mana? Dari bab yang pertama, arogansi itu ngomong saya diciptakan dari tanah, dari api dan dia dari tanah. Itu ada arogannya. Dan cemburu juga karena di mana muncul kecemburuannya? Karena dia tahu bahwa ini manusia ini nanti yang akan diturunkan ke bumi, padahal yang mengharap itu sebenarnya dia, aku nanti yang akan diturunkan gitu ya. Dan muncul cemburu. Biasanya kalau orang cemburu itu suka sirik kan, suka sirik itu bahasa bukan sirik menduakan ya, sirik itu apa ya, nggak suka lah. Jadi wujud kesirikannya nggak enak pakai kata syirik, nanti dikira syirik sama Allah gitu ya. Syirik nggak suka lah, pokoknya menunjukkan ketidaksukaannya itu dengan cara kasih aku waktu ya, saya akan buktikan sama engkau ya Allah bahwa orang ini nggak sebaik yang lo kira ya, nggak sebaik yang lo kira. Saya akan goda dia ya, saya akan goda dia. Iri dengki ya. Oke, siap. Bentar ya, saya balik dulu ke judul. Nah, sip. Nah, dua hal itu yang kemudian membuat setan ini dijauhkan dari kemuliaan Allah kan teman-teman, tadi saya udah cerita. Nah, sebenarnya dari awal kita kan belum pakai terms syaiton atau setan ya. Kemarin saya dengar kajian itu bahwa syaitan itu sendiri itu adalah sifatnya sebenarnya. Karena di surat An-Nas itu yang dibahas adalah minal jinnati wan nas. Nah, makhluknya yang memiliki sifat setaniah ini adalah bisa golongan jin, bisa golongan manusia. Golongan jin inilah iblis yang tadi yang 2 episode kemarin kita bahas ya, dan satunya manusia. Jadi dua-duanya itu bisa bersifat setan ya. Makanya kita sering bilang jok-jok itu ada setan kepala hitam gitu ya. Nah, itulah setan dalam wujud manusia. Jadi Ustadz Numan sendiri pas beliau pernah cerita tentang asal mula kata syaitan, beliau bilang bahwa itu bukan dari akar original dari bahasa Arab katanya teman-teman, tapi ada pendekatannya. Jadi ada kata syait dan kata satan, saton atau satan gitu. Nah, satan itu sendiri dalam bahasa Arab itu orang yang pergi jauh sekali. Jadi sebuah terminologi untuk seseorang yang pergi jauh sekali. Nah, kalau syait dalam bahasa Arab itu berarti orang yang terbungkus kemarahan. Nah, jadi kedua kata ini coba digabungkan sebagai satu kata baru. Jadi seseorang yang sudah jalan jauh sekali karena terbungkus kemarahannya, karena terbungkus kekecewaan gitu ya, kecemburuan. Saking jauhnya dan saking terbungkusnya sama motif tadi, itu ada kesempatan buat mendekat. Itu dia kedorong untuk menjauh lagi sejauh mungkin. Nah, faktanya teman-teman, yang terjadi dalam diri kita ini sebenarnya kita ada sesuatu dalam diri kita, bukan sifat baik sebenarnya, tapi kemudian dibakar. Jadi misalkan ada satu sifat nggak baik ya, tapi kemudian dibakar, disulut gitu loh, dibikin gede. Nah, mungkin iblis itu nggak bisa bikin kita melakukan hal buruk, tapi ada sesuatu dalam diri kita dan kita dibuat ceroboh misalkan dalam melakukan sesuatu. Nah, kecerobohan itu kemudian membuat kita menjauh, semakin jauh. Nah, itulah sebenarnya yang jadi modus atau misi iblis. Membuat orang tersesat jauh sejauh mungkin.
membuat orang menjadi berantakan dan memastikan tetap berantakan, ya. Nah, di surat Shot tadi ya, sebentar. Ini kenapa saya kutip ini ya? Saya lupa sebentar. Oke. Ini ngomongin tentang tersesat ya. Nanti kita bahas. Jadi di surat sebelumnya tadi di surat Shot, ini ya, di surat Shot ketika iblis itu meminta penangguhan, maka Allah kabulkan. Nah, ini tadi ya. Qala innaka minal munzarin. Benar, engkau termasuk yang diberi penangguhan waktu. Ya. Nah, iblis ini tahu bahwa penangguhan yang dimaksud ini bukan lama. Kenapa? Gini teman-teman. Kan kita pernah dengar bahwa segala sesuatunya itu sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan yang pertama. Jadi sebelum penciptaan yang pertama, dan kita tahu yang pertama kali diciptakan itu kolam ya, kolam bukan kolam, pena ya, pena. Dan pena itu disuruh oleh Allah untuk menuliskan semua kejadian dari penciptaannya dia sendiri sampai nanti hari akhir. Nah, 50.000 sebelum itu sudah terbayang apa yang mau ditulis. Artinya apa? Ketika nanti iblis diciptakan sampai hari ini, ketika iblis itu diciptakan sampai penciptaan Adam, itu udah lama banget iblis itu ada. Jadi dia itu hidup lebih lama dibanding durasi hidupnya dari era Nabi Adam sampai hari ini. Jadi dia tahu banget bahwa yang dibilang ditangguhkan, ditunda dari zaman penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat nanti itu waktu yang sebentar banget dibandingkan masa hidup dia sebelum mimpi buruknya dia itu datang. Kan Nabi Adam kan mimpi buruknya iblis gitu. Saya udah cerita di pertemuan pertama ya. Nah, jadi dia hidup sama Allah dan para malaikat itu udah lama banget. Maka ukuran hari kebangkitan dia udah ngerti bahwa itu tuh nggak lama. Nah, maka tapi itu dipelintir kemudian sama iblis, bilang sama kita. Berapa banyak dari kita yang merasa tenang, masih banyak waktu, tenang, tobat mah nanti aja, sekarang have fun dulu. Lagi mau jalan kemana gitu ya, udah jalan-jalan aja. Umroh nanti gampang lah, umroh toh sekarang lagi pandemi. Jadi niatan buat umroh kemudian dipupus gitu karena toh lagi pandemi, udah jalan-jalan yang deket-deket dulu aja, duitnya pakai aja dulu. Iblis kemudian membuat bisikan-bisikan bahwa tenang, masih banyak waktu. Nah, walaupun kematian itu kita tahu itu dekat, iblis kemudian tanamkan bahwa masih banyak waktu, jangan khawatir gitu. Iblis itu udah nggak berharap lagi ditolong guys ya. Dia tuh udah pasrah sama keputusan Allah nanti masuk neraka ya. Tapi dia tuh sangat pengen ngajak teman sebanyak mungkin, banyak-banyak, dan mau buktiin ke Allah bahwa tadi manusia yang lu ciptain ini itu nggak sebaik yang lo kira ya. Kalau lu pikir gue ini loser, ini makhluk lebih loser lagi, lihat aja nanti gue akan buktikan gitu kata iblis. Yang penting kasih gue waktu. Nah, itulah suksesnya iblis. Nah, iblis aja punya definisi sukses teman-teman. Kalau kita gimana? Definisi sukses kita di dunia gimana? Kalau di akhirat nggak usah ditanya gitu ya. Kalau ukuran value nggak ada yang nggak mau lah ditanya masuk surga gitu. Tinggal perilaku kita itu gimana. By the way gitu, semua kan tergantung goals ya. Innama a'malu binniyat, semua amalan tergantung niat. Jadi semua perilaku kita tergantung niat kita dan pemahaman kita terhadap tujuan. Kalau kita tahu tujuan kita itu adalah lomba lari maraton, tentunya amal kita akan menyesuaikan. Nggak mungkin kita lari maraton kemudian sprint dari awal sampai akhir, kan amsyong pingsan tengah jalan. Nggak mungkin juga kita tahu bahwa tujuan kita adalah lomba sprint 100 meter terus kita larinya ala maraton. Nyantai guys, masih jauh. Kagak, ini cuma 100 meter gitu. Jadi tentukan dulu perlombaan kita apa, baru kita tahu niatan kita perilaku kita gimana.
Gimana kita mau nentuin perilaku kita kalau tujuannya lombanya aja nggak tahu. Ya, jadi ini sama dengan di bisnis kita, teman-teman. Di bisnis kita ini kan eh, leaders sering bilang goalsnya apa, ya. Oh ya, anyway, ini kan Quranic Business Series. Jadi kita seringkali kaitkan sama bisnis gitu ya. Jadi ini tadabur, ya. Ini tadabur, bukan bukan ngaji. Jadi kita pasti kaitkan dengan bisnis. Di bisnis itu kan eh, kita ditanya goals kamu apa, tujuannya bukan mau 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 keren-kerenan terus ibu bapak duniawi sekali, enggak. Tapi dengan kita mengetahui goals, kita tahu betul apa yang kita harus lakukan. Nah, coba kita balik aja deh. Kalau kita nggak nyangkut-nyangkut urusan hidup kita, goals hidup kita, coba kita belajar dari bisnis dulu aja. Kita balik kalau gitu, ya. Jadi, di bisnis aja kita perlu goals ya, sehingga mempengaruhi perilaku kita. Atau dalam hidup yang misalkan, saya punya goals untuk menyiapkan tabungan pendidikan anak. Saya harus punya uang 1 miliar ketika pensiun. Maka itu akan berbuah, akan berujung, untuk bisa mendapatkan 1 miliar, saya harus nabung berapa? Saya harus nabung 2 juta. Lah gaji saya aja 3 juta. Artinya untuk membuat 2 juta itu 30%, kan kalau secara perencanaan keuangan amannya nabung itu ya 10% lah, anggap ya. Nabung itu 20% deh gitu. Kalau 2 juta itu 20%, berarti gaji saya idealnya 10 juta dong. Nah, artinya action itu jadi ketahuan ketika kita tahu goalsnya. Nah, coba kalau misalkan goals kita pensiun cuman punya uang 500 juta misalnya. Artinya, 500 juta. Berarti saya harus investnya cuman 1 juta dong sebulan. Kalau 1 juta sebulan, gaji saya 3 juta. Berarti biar 1 juta ini senilai dengan 20%, saya cuman harus cukup punya komisi 5 juta. Lah kan jadi beda actionnya. Ya, makanya goals kita itu menentukan action kita. Nah, teman-teman, goalsnya setan ini, goalsnya iblis ini adalah menyesatkan kita. Itu goalsnya. Dan goals itu mau dibikin seperti virus. Semua orang terinfeksi kayak COVID sekarang ini nih. Ya, mau dibikin kayak gitu. Setiap orang ngelihat itu bahwa inilah yang benar, inilah yang benar, tanpa sadar bahwa itulah yang salah. Dan itu sangat-sangat relevan sekarang ini. Ya, apa semua yang disuguhkan di layar YouTube atau TV itu dianggap benar oleh siapa? Bukan oleh kita. Kalau oleh kita mah kita udah kebal karena sempat ngerasain zaman non YouTube. Jadi sekarang kita masih suka bilang gini kan, dan ini bandingin ya. Coba siapa ya di sini yang sering ngomong gini, ketik di chat. Zaman papa dulu ya, nggak ada kayak begini-begini. Dulu ya, papa ini kalau dipanggil sama orang tua, nggak ada cerita kayak kamu nih sekarang nih. Ya, pasti langsung datang. Takut dulu tuh. Sekarang kamu ini, nah kalau ada yang model-model kayak begini, banyak. Nah, coba sekarang kita bisa ngomong kayak begitu karena kita dulu nggak terpapar oleh hal-hal yang dirasakan oleh anak-anak kita sekarang. Ya, makanya tadi kenapa di awal saya ngiklan tentang ngeslow ini. Anyway, ngeslow itu saya dapat dari adik saya gitu ya. Jadi adik saya ini anaknya kalau saya ke rumah lagi nginep di tempat orang tua gitu ya, ketemu sama adik saya, anak-anaknya kalau malam suka nonton YNTV, Yuk Ngaji TV gitu. Saya bilang, ini apa sih, orang ngobrol aja nggak ada juntrungannya gitu ya. Tapi orangnya orang-orang terkenal gitu ya, orang-orang terkenal dan ujung-ujungnya ngaji. Awalnya ngomongin Korea gitu. Sebentar ya, saya lupa minta tolong nih. Rita, boleh bantu ya seperti biasa. Pintu keluar bis. Bantu mute. Thank you. Tapi kan biasanya tangewala sebelah ini lagi. Ini siapa? Undria HR. Saya. Oke, udah. Thank you, Rit. Sampai mana tadi? Ngeslow. Ya, jadi sampai di situ ada satu ustadznya, namanya Ustadz Wimar, dan dia cerita tentang ngeslow ini. Jadi ngeslow ini memang, makanya tadi video yang pertama itu, dunia ini bergerak sangat cepat gitu.
kita perlu slowing down gitu untuk ngelihat apa namanya hal-hal baik ini dalam kondisi yang lebih santai, ya, dalam kondisi yang lebih santai. Nah, buat tadi yang belum lihat, saya puterin satu aja ya, satu aja. Kenapa sih di dunia yang sedemikian cepat itu kita perlu slowing down untuk belajar? Belajar apa? Belajar untuk bukan buat kita, teman-teman, tapi anak-anak kita ini udah terpapar. Ngeri kan kalau misalkan nanti dia melogikakan semuanya jadi harus logis. Kita juga harus bisa jawab logis, ya. Kenapa harus Islam? Kenapa bahasa Arab? Kenapa harus baca Quran? Kenapa bukan yang lain? Lah, kan kita speechless bacanya. Jawabnya. Kenapa? Karena kita dulu tipenya ngikut sami'na wa ata'na gitu ya. Terlahir muslim ini kan biasanya ngikut aja, ya. Yuk kita lihat sedikit trailernya. Hilang suaranya ya, bagus sekali. Oh, suara saya. Oh iya. Iya, nggak ada tadi lag. Ada tadi. Oh, ya udah. Tapi videonya kelihatan ya? Kelihatan dan Video sama Kelihatan, suaranya kelihatan. ada tadi. Ada suara sama gambarnya ada. Oh, oke. Ya, oke. Balik ke PowerPoint Sinyal. as virtual background. Nah, ini perlu waktu ini buat menampilkan virtual backgroundnya, sebentar ya. Oh. Jadi teman-teman klik PowerPoint yang mau ditampilkan di belakang, cari aja PowerPointnya, nanti dia akan proses, ya, proses. Nah, tapi ketika kita sempat keluar, balik lagi deh ke halaman awal kayak begini. Nah, gini deh, balik lagi ya. Tadi sampai shot. Oke, sip. Baik ya, iklan sedikit tadi tentang slow ya. Jadi kalau mau daftar nanti bisa klik link yang ada di Instagram saya, atau nanti saya kasih linknya di akhir. Jadi oke. Jadi tadi saya udah cerita bahwa iblis ini udah nggak ada harapan. Dia nggak berharap lagi ditolong, pasrah aja. Cuman dia mau cari temen, ya. Jadi dia bilang, gue nggak penting gue berhasil apa enggak, tapi jangan sampai para manusia ini berhasil. Dia susah lihat orang senang. Nah, awal mulanya adalah kisah Habil dan Qabil ya, ketika persembahannya itu hanya satu yang diambil, yang satunya enggak. Itu mengawali saling nggak suka antar saudara ya. Bahkan ada loh anak itu yang merasa nggak suka gitu ketika ngelihat orang tuanya itu terlalu mesra gitu ya, jadi lebay, bucin banget gitu ya, ayah bundanya itu. Ada anak yang nggak suka ya. Terus jadi setan, ketika saya bilang setan, iblis itu sama aja ya. Jadi walaupun setan itu sifatnya, tapi ketika saya bilang setan, iblis ya itu sama lah, dia juga gitu. Tapi ingat, kalau si setan ini dia bisa, itu kayak virusnya yang bisa ditularkan ke manusia. Nah, ini gawatnya. Jadi pas saya bilang syaitan mau membuat kita seperti itu, kita seperti yang tadi, itu berarti maksudnya iblis mau membuat kita punya sifat seperti dia gitu. Jangan kita bilang kemudian, itu kan setan. Nah, ngerinya adalah setannya itu kita gitu. Tapi kalau jinnya adalah kita, itu nggak mungkin kan, itu dua makhluk. Tapi kalau sifatnya itu mungkin. Nah, jadi nggak apa-apa deh gue nggak dapet gitu. Yang penting mereka juga nggak dapet. Nggak apa-apa
gue nggak penting dapat surga, yang penting mereka juga jangan dapat surga gitu. Nah coba sifat-sifat kayak begini itu bukankah sering ya kita lakukan, kalau nggak eksplisit di dalam hati gitu ya, pokoknya dia juga jangan dapet deh, udah gue happy. Kalau mereka kacau kita happy, yang penting jangan orang happy deh, kitanya kacau gitu. Kalau mereka ngelihat lu happy, melihat kita happy, orang-orang ini, maka mereka akan terganggu gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman, bagian dari sebuah perjalanan, ini kan kita perjalanan ya, dari titik A ke titik B. Bagian dari perjalanan itu adalah kita mengetahui apa yang di sepanjang perjalanan. Ingat, kita ini saking mudahnya sekarang ini, pas kita buka Google Map akan ngasih tahu tentang jalan-jalan yang macet, ada merah-merah gitu, jalan-jalan yang penuh gitu ya. Tapi zaman dulu kan kita nggak tahu ya. Tapi itu kayak dulu tuh kita kayak intuisinya tuh jalan, kemampuan analisisnya jadi jalan banget gitu loh. Ini kayaknya hari ini, kayaknya jalan penuh, kita ambil ini aja dan seterusnya. Dan kita nggak pakai acara nyesel gitu. Ya sudahlah, lewatin aja. Tapi kalau sekarang kita berharap sama Waze atau Google Map, nah sebenarnya itu hal baik yang kita ambil hikmahnya sekarang. Kita dari titik A menuju titik B teman-teman, itu dikasih tahu ada obstacle di sini dan di sini. Ya ini ada pilihan jalan yang lain, agak lama tapi kayaknya lancar. Oh saya pilih yang lama deh, yang penting jangan sampai ada acara endut-endutan deh gitu. Nah Allah itu, jangan Allah dulu deh, iblis itu sebenarnya strategi dia itu nggak dirahasiain loh ke kita. Buktinya tadi kita udah bahas bahwa dia mau menggoda kita dengan cara yang nanti kita bahas. Itu nggak dirahasiain loh ke kita. Bahkan Allah pun ngasih tahu loh ke kita. Jadi ibarat Google Map loh. Kita dari titik sekarang menuju surga itu udah dikasih tahu halangan-halangannya apa. Pertanyaannya adalah, kita ini yang disifati Allah bisa memilih, punya opsi, memilih jalan yang mana? Mau memilih jalan yang kayaknya ini cepet nih, tapi ada obstacle-nya, nggak apa-apa deh. Nah, perhatikan dialog ini. Saya mau kasih kamu rumah 1 miliar, tapi nanti berapa tahun lagi lah, 100 tahun lagi ya. Tapi ada yang kedua, orang yang kedua bilang, saya mau kasih kamu rumah 300 juta harganya, tapi kamu bisa dapat besok. Kira-kira kecenderungannya pilih yang mana? Pilih yang dapat besok, ya kan? Dapat besok kan? Tapi caranya harus gini. Ditunjukilah cara-cara yang notabene kemudian cara-cara yang Allah nggak ridho lah intinya ya. Tapi dapat besok. Nah kayak gitulah kira-kira. Kamu mau ambil jalan muter, lancar tapi muter, ya? Atau lewat ini jalan yang pendek ini, tapi banyak merah-merahnya. Kita bilang dan ini ada di surat Al-Hadid ya. Bagaimana kemudian iman kita itu turun. Kita bilang nggak apa-apalah, saya terima macet-macet dikit ya, yang penting lebih cepat ya. Kalau urusan jalan sih nggak apa-apa beneran ya, tapi kalau urusan hidup mungkin kebalikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid, bukannya, kok saya lupa, kayaknya sih Al-Hadid ya. Intinya gini, lu itu sebenarnya, jadi gini, ada orang beriman, orang munafik yang bilang sama orang beriman, bro, bukannya lu kemarin dulu waktu hidup bareng gue, kok lu berjalan menuju surga sementara gue enggak nih kayaknya nih. Nah orang-orang beriman nih bilang apa? Lu tuh dulu udah bagus beriman, tapi lu melakukan 4 hal. Yang pertama, lu menempatkan dirimu dalam situasi fitnah. Lu ngetes diri lu sendiri, lu menguji diri lu sendiri, sok kuat. Lu pikir lu bisa handle itu, padahal enggak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lu menunda-nunda. Ini ada di Quran dan urutannya seperti ini. Lu menunda, udah tahu itu enggak bener. Lu pakai acara bilang, nantilah, sekali lagi lah, ya. Lagi nonton acara yang enggak guna. Sekali ini aja, terakhir aja lah ya, besok enggak lagi deh. Kok enggak puasa?
tahun ini, tahun depan aja lah, lu nunda-nunda sampai akhirnya hadirlah ketetapan Allah ya. Metong kita udah metong nih sekarang. Lu sekarang di situ, gue sekarang jalan menuju surga nih. Yang ketiga adalah saya lupa. Yang ketiga itu adalah dicabut harapan tentang Allah gitu ya. Artinya ketika ketakutan akan neraka dan kebahagiaan membayangkan surga itu dicabut dari kita, maka yang tersisa adalah kebahagiaan di dunia. Makanya orang berlomba-lomba mencari kebahagiaan dunia karena harapan kebahagiaan tentang surga dan ketakutan akan neraka udah dicabut dalam dirinya. Ya. Dan terakhir, astagfirullah, saya lupa. Nanti saya cariin deh. Kalau ada yang pernah nyatet dulu yang 4 itu loh, yang bagaimana kita kehilangan iman kita, yang sering kita bahas tuh teman-teman dulu. Boleh chat ya, Rita punya catatannya tuh kayak itu. Nanti boleh di chat kalau ketemu. Nah, jadi Allah nggak cuman kasih jalan menujunya, tapi rintangan-rintangan juga dikasih tahu. Ya, nah, cuman kita lihat di ayat di atas, ayat yang di atas ini ya. Ini luar biasa. Bayangkan pembicaraan ini ya. Ketika iblis waktu itu dipersalahkan karena nggak sujud pada penciptaan Adam, apa yang iblis bilang? Lu sih bikin gue berbelok arah. Semua ini rencana lu kan? Dia bilang gitu ke Allah. Ya Allah, ini semua rencanamu kan? Engkau udah tahu kan dari awal bahwa kehadiran Adam ini akan menggangguku kan? Ya, kau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Udah tahu api lebih mulia daripada tanah menurut iblis, dan itu jadi sifat turunan iblis berikutnya, mengatakan bahwa I am better than you. Padahal gak ada yang pernah bilang bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Dia berpersepsi bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Jelas-jelas gue lebih keren daripada tanah. Tapi iblis lupa bahwa selain tanah, Allah meniupkan ruhnya dan memberikan keseimbangan. Nah, itu yang ditutupi. Dua fakta yang terakhir ini yang ditutupi iblis di hadapan kita, bahwa kita tuh, lo tuh cuma tercipta dari tanah, apalah lu nih, orang marah-marah peye aja gitu kan. Ya, tapi fakta bahwa ada ruh Allah di dalam diri kita itu sering kita lupakan. Ya, dan itu sering ditutupi. Kalau pernah belajar training ASQ ya, jadi di dalamnya itu ada lingkaran putih gitu ya, kemudian ada belenggu hitam gitu kan. Kemudian ada proses namanya zero mind process. Nah, itu di ESQ kan gitu. Ya, semua kita punya fitrah yang sama sebenarnya. Nah, jadi menyalahkan Allah ini jadi modus berikutnya. Menyalahkan Allah itu jadi modus warisan iblis untuk manusia. Buktinya di mana? Tuh kok tuh sih gini tuh. Ya, di Al-A'raf ayat 16. Karena engkau telah menyesatkan aku, itu kan blame Allah, menyalahkan Allah. Engkau sih yang menyesatkan aku. Coba nggak pakai acara begini-begini kemarin, nggak akan ada ini aku mau nyesatin para manusia ini. Ya, jadi teman-teman sahabat semua, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya kita, berapa banyak dari orang di luar sana yang kemudian menyalahkan Allah dalam hatinya. Nggak pernah sih ngomong di mulut, nggak. Ya kalau beruntung Anda akan mendengar orang-orang ngomong kayak begitu ya. Tapi dalam hatinya bisa jadi bilang, ya Allah gini banget sih, ya Allah gini banget sih. Wallahu a'lam ya, itu maksudnya apa ya. Tapi kalau Kiai Lukman suka bilang, ya Allah kenapa gue sih? Ya, terus Allah bilang, kenapa enggak? Kenapa enggak lu? Ya Allah, gue salah apa gitu. Kata Allah, lah pakai nanya. Gitu. Jadi teman-teman, menyalahkan Allah itu jadi modus pertama bagaimana iblis menyesatkan kita. Ada sesuatu nggak sesuai, pertama urut-urutannya ya. Pertama sombong dulu, kedua membantah, ketiga menyalahkan Allah. Dan nggak cukup di situ, udah sombong, bantah, menyalahkan Allah, ngajak
ngajak-ngajak pula. Dia pengen manusia juga sama-sama enggak mematuhi Allah. Ya. Sebentar, saya dapat kiriman. Minum. Oke. Nah, sama teman-teman. Dalam skala kecil, dalam bisnis, itu ketika ada sesuatu yang kita nggak harapkan, misalkan kita punya goal setting di awal, achieve A, B, C, kemudian di tengah-tengah gini mulai achieve nggak ya, nanti di akhir nggak achieve, ya, kemudian jarang ada yang kemudian menyalahkan dirinya sendiri seperti Nabi Adam lakukan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku nih yang zalim, gua yang salah gitu. Lu tuh baik lah, semua dikasih. Cuman ya guanya aja rugi nih kayak begini. Rugilah saya ngelewatin setahun kemarin tanpa achievement apa-apa. Tapi apa? Alih-alih kita mengikuti Nabiullah Adam alaihissalam, kita malah justru mengikuti iblis. Siapa nih yang salah? Gara-gara siapa nih? Leader gue nih kayaknya yang kurang ngasih info. Kayaknya nih prudential nih, terlalu banyak ganti-ganti aturan, pusing gue jadinya. Ya, pokoknya semua di luar dirinya yang salah, cuma dia yang paling benar. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, akulah yang paling benar, yang lain semua salah, semua ngontrak. Ya, ini rumah kita, ini rumah saya, yang lain ngontrak. Ya, jadi teman-teman, tanpa sadar kita sedang mewarisi sifat tersebut gitu loh. Ketika kita kemudian mulai menyalahkan pihak-pihak di luar kita, teman-teman, kita mungkin sama-sama nggak patuh, pernah lah ya kita sama-sama nggak patuh ke Allah, terus kita bikin salah juga, kemudian kita nyesel minta ampun seperti yang Adam alaihissalam lakukan. Tapi pada kondisi itu nggak kemudian berhenti, ya, iblis datang lagi bikin kita melakukan dosa lagi. Bikin dosa aja udah jelek, ini ditambah alasan yang menurut kita logis kenapa kita melakukan itu. Nah, yuk sekarang kita exercise nih teman-teman. Kita exercise dengan niatan mengeluarkan itu dari diri kita, ya. Ini ketika teman-teman nulis ini bukan berarti teman-teman berpikir seperti itu ya, tapi kan kita coba identifikasi. Contoh, abis si bos gitu, jadilah gue begini. Itu kayak meme Joker itu ya, itu ngeri banget itu. Apa Joker itu bahwa orang jahat itu adalah orang baik yang apa itu? Ada yang ingat nggak? Yang waktu film Joker itu orang yang baik sesat. orang baik yang dikhianati atau apa gitu ya, meme. Kenapa? Sorry. Orang baik yang tersakiti. Orang baik yang tersakiti. Ya, ingat nggak waktu itu kan banyak yang terus banyak posting kan, orang banyak posting seakan-akan. Jadi biasanya ya yang posting itu orang yang merasa disakiti, terus dia posting berharap yang menyakiti itu baca. Itu kata Kiai Lukman gitu. Jadi modus biar dibaca sama orang yang menyakiti, terus dia merasa lu tuh nyakitin gue makanya gue begini gitu. Padahal mah kata Allah nggak harus begitu. Lo bisa nyontoh Nabi Adam kok, dia nggak merasa disakiti oleh siapapun, walaupun dia bisa menyalahkan setan, menyalahkan iblis bahwa ya Allah sorry iblis yang tadi bisikin saya, aduh iblis nih gara-garanya nih. Nah nggak gitu kan, nggak ada tuh cerita kayak begitu ya. Terus ditambah-tambahin apa ketika kita berbuat jelek sama orang lain yang modusnya balas dendam, biarin aja, biar tahu rasa. Masa gue aja ngerasain, biar tahu rasa. Kata biar tahu rasa aja itu udah jadi turunan dari yang tadi kita bahas. Itu jadi turunannya. Apalagi hari gini kenapa lo ngelakuin ini? Menjustifikasi logis. Hari ini yang haram aja susah, apalagi yang halal. Atau lu sih nggak ngertiin gue tuh under pressure banget tau ya. Oke, apalagi yuk coba teman-teman coba tulisin yang senada kayak gitu dengan niat untuk mengidentifikasi dan
kita sama-sama untuk nggak melakukan itu lagi. Yuk, ada nggak kira-kira? Atau saya udah sebut semua jangan-jangan habis ya? Ya habis sih dia begini. Oh, lo nggak ngertiin gue sih. Ya, biarin aja biar tahu rasa. Oh, jadi mikir ya. Kalau nggak ada ya nggak usah dipikirin. Ya udah anggap aja nggak ada. Biar kapok. Ben kapok kon. Wah ada ternyata. Oke. Duh solehnya ke masjid terus ya. Oh ini bagus nih, nanti ada pembahasan tentang ini. Jadi ketika soleh ada dampaknya. Tenang Kang Ben. Ini gara-gara pandemi nih, biarin aja biar kualat, biar tahu rasa. Jadi ini yang kayak biarin aja kualat, biar kapok. Ini nada-nadanya ini berbau pembalasan ini ya, bahwa dia melakukan ini ke kita ya, terus kita gantian kasih sesuatu ke dia untuk merasakan hal yang sama gitu. Ya kita dijahatin kemudian kita jahatin dia. Kenapa melakukan itu? Biarin aja, biar tahu rasa dianya. Nggak tahu apa yang kita rasakan, dia harus merasakan apa yang kita rasakan. Gimana? Udah cukup julidnya udah pas belum? Udah kayak Busu Bangun belum sih? Pada tahu nggak Busu Bangun? Dulu apa ya? Film apa ya Busu Bangun ya? Tetanggaku Bukan. Yang rumah apa itu? Tahu tapi Rumah Masa lupa Depan. nama Bukan. Jendela rumah kita. Bukan. Masa depan. Juga. Kosan itu kan ya Mas, bukan? Bukan, itu mah Oh, bukan. Lost Man. Bukan. Pokoknya seangkatan nama itu kan. Iya. Apa sih? Lali. Ya sudahlah. Tuh kalau udah begini harus ketemu dulu nih, tuh kan. Coba yang tahu judulnya tolong ketikin ya. Busu Bangun. Lanjut. Nah itu juga tuh gara-gara Pak Gusno sih, gitu juga sama tuh kita harus kenapa? Udah sebentar lagi. Saya mau jalan ke kantor nih, jadi ini durasi. Lanjut ya. Tolong nanti kalau tahu judulnya ditulis. Oke, jadi iblis itu gini teman-teman. Ketika kita ngelewatin jalan dosa tadi itu, terus kita jalan terus dan kelamaan kita sudah berjalan terlalu jauh di jalan itu, kita ngerasa jadi jalan itu biasa nggak? Bayangin jalan aja, kita terlanjur masuk ke jalannya jelek, tapi kata Google Map itu jalan yang terdekat. Ini yang terdekat, tapi kok gronjal begini ya lama-lama Pak Gayuh nih, keluarga Rahmat, nggak tahu bener apa enggak. Kok saya baru dengar ya keluarga Rahmat. Ini gara-gara Pak Gayuh nih, jadi saya berhenti deh. Lanjut ya, makasih Pak Gayuh. Kita masuk ke jalan yang bumpy gitu, terus kemudian kita bilang ya sudahlah biarin aja kayak begini, ini jalan yang terdekat gitu. Jadi jalannya kita anggap biasa aja, ya. Terus ketika kita bertanya kenapa lewat jalan ini, kita bilang Google Map yang mengarahkan kita, ya. Itu sama aja kita bilang Allah yang menginginkan ini, udah takdir kita melakukan hal-hal buruk ini, ya. Betapa banyak kita yang bertanya. Nah itu terjawab nanti di nge-slow tuh ya. Kalau Allah maha, ya, kulli syai'in qadir gitu ya, atas segala sesuatunya Allah itu mampu. Kenapa nggak dibuat aja dunia ini damai? Kenapa nggak dibuat aja semua orang sejahtera? Atau aku berbuat buruk seperti sekarang ini, ya kan karena takdir Allah juga. Kan Allah yang menentukan semuanya. Coba betapa bahayanya kemudian kalau kita punya pemikiran seperti itu, ya. Allah tinggal bikin aja kan orang itu jadi baik. Kenapa harus ada acara orang yang jahat? Nah, kalau yang nanya anak-anak kita itu baru satu pertanyaan, itu nanti bererot tuh pertanyaan berikutnya. Jawabnya gimana coba? Nah itu juga bukan saya mau jawab ya, itu nanti Mas Wimar yang jawab di nge-slow nanti. Nah jadi iblis kemudian bilang pada dasarnya tuh Allah emang udah gak suka gue
Lihat aja apa yang dia lakukan buat gue. Dia ciptain Adam dari tanah lah. Kenapa harus dari tanah? Udah tahu tanah itu eh, eh, lebih jelek daripada api. Dia tahu, Allah tuh tahu mau nyakitin gue gitu. Nah, step-stepnya itu persis seperti yang iblis lakukan. Sampai step tadi ya, yang pertama arogan dan seterusnya, sampai nggak mau mengakui kesalahan. Itu sampai akhirnya dia udah jauh entah di mana ya, away from Allah, udah entah di mana ya. Dan bahan bakarnya awalnya apa? Kemarahan dia, berawal dari perbandingan. Kok dia begini, saya cuman begini. Kok dia kaya, gue miskin. Ya, kok dia kelihatan good looking, kok dia putih, gue enggak. Kok dia hidungnya begitu, gue begini, dan seterusnya. Kok rambutnya dia begini, gue begini. Kenapa dia semampai, aku pun semampai, semeter tak sampai gitu. Dan semuanya berawal dari kemarahan. Nah, teman-teman, di surat Al-A'raf ayat 16 ya, yang bawah ini. Sebentar. Ya, yang ini. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan ke kita bahwa iblis itu waktu itu wahai manusia, ketahuilah dulu iblis itu jawab gini, bahwa dia mau menghalangi kalian dari jalanku yang lurus gitu kira-kira. Bertekad. Jadi teman-teman, saya mau tampilkan satu versi yang berbeda di Quran.com ya. Saya sering ngomong ini, bahwa terjemahan Indonesia ini kenapa Quran tidak diterjemahkan, karena artinya bisa beda. Itulah kenapa Quran tetap dalam bahasa aslinya, karena kita akan perhatikan. Saya akan share Quran.com sebentar. Kelihatan di layar ya. Lihat di, nah ini lihat 16 ya, ini ayat yang sama ya. Qala, setan berkata, karena engkau telah membuatku seperti ini ya, membuatku salah ya, yakin saya akan duduk untuk mereka. Duduknya apa nanti kita bahas, dari jalanmu yang lurus. Lihat terjemahan yang pertama, I will lie in ambush for them. Ambush, tahu nggak ambush teman-teman? Ambush, ada yang tahu nggak ambush? Menyerbu, menyergap ya. Terus yang di bawah, I will surely sit in wait for them ya. Jadi ada kata sit in wait, ambush. Oke, kita kembali ke yang versi bahasa Indonesia tadi. Ada kata sit in wait, duduk menunggu, dan menyergap. Nah, itu jauh berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Dan kita akan bahas ini di bagian terakhir. Nah, dia cuma bilang menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus terjemahannya. Tapi pada faktanya dia duduk menunggu. Allah tidak menggunakan kata julus ya. Kalau jalisun, duduk. Tapi kalau duduk yang ini itu duduk sebentar, tapi menggunakan kata kurut ya. Itu duduk yang lama banget. Duduk lama, mempelajari. Dia mempelajari siapa? Mempelajari kita. Lawang udah hidup jauh lebih lama dari kita. Dia mempelajari bagaimana kita merespon. Dia mempelajari kelemahan kita itu apa. Apakah kita lemah pada makanan tertentu. Aduh, aku tuh lemah banget kalau udah ketemu makanan ini, ketemu kerupuk, ketemu apa gitu ya, ketemu karedok, aduh nggak bisa Makan gitu. dede, Pak. Tempat makan dede waktu masih bayi. Saya nggak bisa kalau ketemu wanita atau pria gitu, atau saya nggak bisa kalau ketemu barang tertentu. Kalau udah ketemu megang Instagram dan sebagainya, dia cek, dia cari apa yang di kita paling lemah dan dia kuatkan, dia pelajari kita. Seperti kalau misalkan ada pelatih olahraga, dia mempelajari tim lawan, dia liatin gitu, ini si ini tuh suka nyerangnya dari sini, terus dia perintahkan timnya, besok kamu halangi dia. Nah,
Iblis juga sama, dia lihat kita, oh dia tuh lemah dalam merespon, dia tuh responsif banget tanpa mikir, ya. Jadi dia nggak beri jeda, pokoknya ngejeplak aja. Kalau ngomong ada orang, ada kejadian, dia langsung ngejeplak. Akhirnya apa? Akhirnya dia goda dengan udah respon aja berapi-api, ya. Nah, apa yang bikin kamu happy banget? Apa yang bikin kamu sedih banget? Nah, itulah yang kemudian disasar sama iblis. Cuman iblis ini teman-teman, dia nggak nyerang dengan cara yang sama. Dia pelajari, dia tahu kelemahan kita, dan dia pakai cara yang berbeda untuk setiap orang. Dia mendekati saya dengan cara yang berbeda, dengan mendekati Kang Beni dengan cara yang berbeda. Kang Beni soleh, udah soleh, ya deketnya beda dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau ngelihat ada orang yang nggak beriman itu kemudian hidupnya berantakan, kita kayak bilang wajar lah dia berantakan gitu. Tapi ini ada orang yang beriman, casingnya beriman, tapi kok ngomongnya gitu sih, perilakunya kok gitu. Ini bukti sebenarnya bahwa iblis ini nggak pilih-pilih, mau dia hafal Quran, mau dia tahajud tiap malam, bahkan justru iblis akan hadir lebih kuat dibandingkan yang lain untuk orang-orang seperti ini. Artinya amalan kita itu nggak bikin kita imun, nggak bikin kita imun sama kehadiran iblis. Nggak terus, ya ini orang tahajudnya tiap malam, gua nggak datang, nggak gitu. Itu justru dia panggil yang lebih kuat. Sorry bro, gua nggak kuat, panggil temannya. Lama-lama bosnya datang nanti. Makanya sekarang teman-teman, yang paling susah sekarang ini adalah bagaimana membuat kita bergerak satu langkah aja menuju Allah. Nggak usah heboh mau mendekat masif gitu. Kemudian baca Quran jadi 1 juz, kemudian besoknya lemes gitu. Nggak usah heboh. Dari nggak baca jadi baca sebaris aja, dari sebaris jadi sehalaman aja, dari 1 halaman jadi selembar aja. Itu pun belum ngapa-ngapain yang lain. Nanti dosisnya tambah, jadi puasa sunnah Senin doang. Ini saya ngomong gini bukan berarti saya ngelakuin ya. Ya, tapi kita bergerak mendekat menuju Allah itu aja. Kita mendekat berjalan, Allah mendekat berlari. Kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta, dan seterusnya. Jadi nggak usah mikirin. Kalau kita mikirin mau begitu pun sama di bisnis kita. Yang susah saat ini adalah konsisten untuk bergerak mendekat ke goals kita. Bergerak mendekat, nggak usah heboh. Kemudian aku mau presentasi corporate biar langsung Star Club, yang ada mendem gitu, langsung kok gini-gini amat sih, jadi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, mendekat aja selangkah demi selangkah demi selangkah, maka itu akan jadi kebiasaan, akan jadi lifestyle kita. Di bisnis pun sama ya, usahakan setiap harinya kita itu adalah kegiatan aktivitas yang mendekat, membuat kita mendekat ke goals kita, apapun itu. Lama-lama tambah dosisnya ya. Nanti teman-teman akan menemukan cara yang smart untuk aktivitas. Begitupun beribadah. Ya kalau Ustadz Adi sering bilang kan, kalau sering nonton ada iklan, cara yang smart itu sedekah jariah. Wah gitu ya. Oke, tapi kita nggak bahas itu. Nah, bergerak 1 langkah aja teman-teman, itu sangat cukup untuk membuat iblis. Nah tapi hati-hati, kita bergerak 1 langkah aja itu cukup banget. Itu kayak kopi, iblis langsung melek langsung gerak datengin kita lagi dengan cara apapun yang dia punya. Dia kerahkan, weh ini siapa, Teh Ocha bergerak 1 langkah menuju Allah nih, gawat, pasukan ada yang bergerak menuju Allah. Wow, langsung pasukan iblis datengin Teh Ocha. Nah saya mau nanya sekarang, mau di bisnis boleh contohnya, mau di kehidupan kita boleh contohnya. Ada nggak teman-teman yang ngerasain baru mau berbuat baik dikit rasanya berat banget gitu? Tapi kasih contoh kalau bisa. Rasanya baru mau, terus kita berpikir bahwa harus ya gue ngelakuin ini. Terus kayak misalkan, aduh, belum lagi pasangannya ngomong, misalkan kalau bisnis, lu sih pakai acara gitu-gitu, pakai acara ketemu orang, ditolak nangis. Sekarang mau nyalain siapa? Ditolak nangis. Makanya nggak usah lah pakai acara bisnis segala. Nah gitu contohnya. Ya, kita berusaha mendekat ke goals kita, tapi membuat iblis langsung melek dan membuat kita menarik kita kembali ke jauh dari Allah. Ada yang ngasih contoh nggak nih?
Oh, malah keluarga cemara adanya. Oke ya, tapi mudah-mudahan bisa kebayang. Nanti mungkin ada yang ngasih contoh. Oke, terakhir teman-teman sebelum kita tutup, ekstrimnya adalah ada mungkin orang-orang yang punya statement seperti ini contohnya. Saya ini rasanya semua hidup saya udah smooth sebelum saya mulai sholat atau bahkan sebelum saya mulai mengenal Islam. Jadi ketika seseorang ini belajar tentang Islam, dia lihat sisi indah Islam. Tapi begitu dia memutuskan untuk mulai beribadah dan seterusnya, maka disinilah iblis mulai melek dan hadir. Kok kemarin enggak? Lah kemarin udah menjauh, ngapain lagi digoda? Ibaratnya ada orang lagi ajib-ajib di diskotik, ya ngapain dibikin ngantuk? Yang ada orang baca Quran lo bikin ngantuk gitu kan. Kalau lagi asik-asik di mana ada orang di diskotik katanya ya, terus dia sambil joget terus ngantuk, sorry bos ngantuk, nggak ada ya. Kata dia udah bener, kata iblis jalan lu udah bener, semangat aja gitu. Tapi begitu baca Quran selembar ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ngantuk. Nah semua kayaknya smooth sebelum saya mulai sholat. Pas saya mulai sholat kok problem mulai muncul ya. Teman-teman ada yang marah-marah. Tadinya saya hangout, sekarang saya harus sholat kok malah marah-marah ya. Kok saya malah sakit deh. Jadi saya malas lagi deh sholat. Ya, dan itu yang jadi pembahasan kita berikutnya insya Allah teman-teman. Perhatikan di ayat ini bahwa sesungguhnya dia dan pengikutnya itu bisa melihat kamu dari tempat yang kamu nggak bisa lihat. Jadi ini minion-minionnya ini dia ngelihat dari tempat, dia observe, dia lihat kelakuan kita kayak gimana. Dan setan-setan itu adalah pemimpin orang-orang yang tidak beriman. Naudzubillah. Ya. Dia serang dari segala arah, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah itulah yang akan jadi pembahasan kita insya Allah di 2 atau 3 pertemuan ke depan. Karena Allah tidak menuliskan depan ini literally depan belakang terus kita lihat atas kanan kiri, enggak, ini ada maksudnya ya. Dan goalsnya apa, dari mana tahunya bahwa strategi serangnya depan belakang kanan kiri ini berhasil adalah ketika kita tidak lagi bersyukur. Orang pesimis itu orang yang gak bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengenali rahmat Allah. Karena orang yang mampu bersyukur di kondisi seberat apapun dia akan positive feeling, positive thinking tentang keberadaannya hidup di dunia ini. Arogan itu obatnya bersyukur. Selama orang itu bersyukur, dia akan selalu positive thinking sama Allah. Maka setan ini, iblis ini kemudian dia tidak mendatangi orang-orang yang beribadah dan seterusnya tadi, tapi dia tidak bisa mendekat pada orang yang bersyukur. Karena orang ini positive thinking, dia selalu baik sangka sama Allah, lagi down dia baik sangka, lagi di ada masalah dia baik sangka, kata setan, ini Iron Dome ini. Iron Dome, gue nggak bisa mendekat gitu. Ya gitu teman-teman. So insya Allah itu jadi bagian akhir dari episode kali ini. Kita sudah paham bahwa modusnya setan itu seperti itu ya. Saya tadi udah siapin satu contoh ya, anak saya yang kecil ini kan hobinya main game, sementara kakaknya itu godaannya kan K-pop ya. GG anak saya yang nomor 3, nggak ada setan godain pakai K-pop. Setannya udah tahu kalau mau godain dia pakai game. Nah yang gede-gede kakak-kakaknya kagak ada ceritanya digodain pakai game sama iblis, godainnya pakai K-pop. Ada ini yang terbaru dan sebagainya. Jadi teman-teman kita udah di observe, kita udah dilihat kita lemahnya di mana, dan disitulah kita akan diserang terus. Naudzubillah. Kita berdoa pada Allah semoga Allah lindungi kita dari godaan-godaan ini, dan kita masih tetap di jalan yang lurus. Jangan sampai di akhir masa ini kita justru jadi kepleset dan menjadikan hidup kita di akhir ini justru kehidupan yang kita tidak harapkan. Naudzubillah. Baik teman-teman, ini kok masih ada 2 slide ya? Oh ternyata slide iklan. Kalau ada yang nanya, Ngeslow tadi apa sih? Ya Ngeslow ini bahas sesi akidah
start 6 Juni, pendaftaran terakhir besok tanggal 13 ya. Terus hubungannya sama komunitas peduli masa depan apa? 31 Kang. Sorry, tanggal 31. Durasi ini udah. Tanggal 31, bayarnya berapa? 325.000 ya. Ini 17 kali pertemuan. Jadi struktur pertemuannya itu Ahad jam 9.40 sampai jam 12 siang, itu materi sama ada kuis. Terus diulang materinya itu di hari Sabtunya jam setengah 1 sampai jam 3 kurang. Itu ada Q&A. Artinya kalau secara live nggak bisa ngikutin yang Ahad, masih di replay di hari Sabtu, tapi untuk Q&A-nya cuma ada di hari Sabtu. Nah, jadi silakan buat mau yang ikut, dan ini bisa ditonton bareng sama anak-anak. Kata Mas Bimar sih cocoknya kalau di atas 15-16 tahun deh baru bisa ngikutin, tapi enggak juga nggak apa-apa ya. Jadi ini kalau mau search profilnya tinggal klik aja Wimar Aditya. Jadi kalau mau tahu ini siapa sih yang tadi dibilang sama Pak Gusnul, ini search aja sendiri. Linknya ini kalau mau di capture bit.ly/slow batch 2 ya, slow batch 2, atau klik link di Instagram saya juga bisa. Baik teman-teman, jangan lupa kita baca surat Kahfi bareng-bareng. Kalau berkenan kita baca bareng-bareng sebelum kita tutup. Tapi anyway, kayaknya nggak bisa ya, karena saya harus langsung jalan setelah ini. Minimal 1-10 dihafalkan, karena itu yang akan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal, insyaallah. 1-10 awal atau akhir. Ya, lebih gampang awal. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu pekan depan insyaallah di bahasan bagaimana cara iblis menyerang dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Lagi.